Musuh manusia yang penting itu sebenarnya apa? Musuh kita yang paling penting adalah setan. Musuh kita kedua adalah dosa. Musuh kita ketiga adalah kematian. Musuh keempat dan salah satu yang paling penting adalah diri kita sendiri. Nah, kalau ini 4 musuh kita bisa kalahkan, maka kita baru menjadi orang Kristen yang benar-benar menang. Mengalahkan setan hanya bersandarkan kuasa Kristus. Mengalahkan dosa hanya bersandarkan pimpinan Roh Kudus yang mengkuduskan kita melalui firman. Mengalahkan kematian hanya berada di dalam rencana keselamatan Kristus. Mengalahkan diri, engkau harus takluk kepada roh yang berperang dengan nafsu. Saudara-saudara, jikalau kita jelas dan kita mengetahui siapa musuhku, mengapa aku benci, mengapa aku perang kepada dia, maka peperangan dan kebencian itu ditujukan kepada yang harus kita benci dan kita perang, maka kita orang bijaksana. Tetapi kalau kita menujukan kepada orang yang seharusnya kita betul-betul mengasihi dan berdamai dengan dia, itu tidak benar. Itu sebab mari kita belajar bagaimana mengalahkan si jahat itu. Si jahat itu dikalahkan hanya karena orang itu mempunyai firman kebenaran di dalam hatinya. Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak bersalah kepadamu. Pemazmur menulis kalimat ini di dalam Mazmur 119. I keep your word in my heart. Saudara-saudara, memelihara firman Tuhan di dalam hati, menjadikan firman Tuhan itu bekal hidup, menjadikan firman Tuhan inti daripada jiwa kita, sehingga firman itu berada di dalam jiwa kita, baru kita bisa mempunyai kuasa mengalahkan si jahat. Yesus Kristus pada waktu dicobai, dia tiga kalinya dia bersandar kepada 2 hal, pimpinan Roh Kudus dan firman yang tercantum di dalam kitab suci. Nah, ini rahasianya. Jikalau Yesus mengalahkan pencobaan, dia perlu taat kepada Roh Kudus, dan dia perlu memakai senjata yang paling ampuh, yaitu firman Tuhan. Maka siapakah engkau? Siapakah saya? Tidak ada seorang di tengah-tengah kita yang boleh lolos, boleh tidak dikalahkan oleh iblis, jikalau kita tidak mengikuti prinsip daripada kitab suci. Saudara-saudara, keep the word of God in your heart. Saudara yang memelihara firman di dalam hatimu, engkau mudah mengalahkan iblis. Saudara yang tidak mau firman Tuhan di dalam hatimu, saudara gampang dikalahkan oleh dia. Hei pemuda, aku menulis surat kepadamu karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam hatimu dan kamu telah mengalahkan si